Shalom saudara-saudara sekalian. Selamat berjumpa dengan program terbaru dari GKJ Klaten. Saya menuang secangkir teh, menyeduhnya dalam gelas ini, dalam satu tayangan program acara Seduh dan Teduh. Harapan kita melalui acara ini, Tuhan akan berkarya mendahsyatkan hidup umatnya. Ada renungan, ada pujian, dan tidak lupa bisa menerima tulisan-tulisan kesaksian lewat WA yang bisa dikirim di alamat nomor WA dalam layar ini. Silahkan mulai saat ini dari tayang perdana ini, saudara-saudara bisa menuliskan kesaksian-kesaksian yang inspiratif, yang menyentuh, yang memotivasi, yang mendahsyatkan kehidupan setiap saudara-saudara yang menerimanya. Kita akan masuk dalam rangkaian acara Seduh dan Teduh hari ini dengan rangkaian pujian pembuka. Kita akan bersama-sama memujikannya melalui pujian Allah Peduli. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satupun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Oh, luar biasa sekali. Allah kita itu Allah yang peduli, Mbak Sekar ya. Syair lagu ini memberikan satu pesan dan mengingatkan kita, ternyata kehidupan kita tidak sendiri, tetapi Ya. ada Allah yang peduli. Mbak Sekar, kita akan masuk ke topik yang terkait dengan pujian. Ya, tema kita hari ini itu tentang bagaimana memuji Tuhan yang bisa membawa berkat bagi jemaat yang melaksanakan pujian itu kepada Tuhan. Sharing dulu Mbak Sekar. Mas Agus nanti juga dapat giliran. Mbak Sekar sebagai song leader di gereja, di acara-acara seperti ini, saat menyanyikan satu lagu pujian kepada Tuhan, itu perasaan batin Mbak Sekar seperti apa? Sebagai penyanyi, Mbak, penyanyi lagu pujian gitu. Saat Mbak Sekar menyembah, memuji, itu
perasaan batin yang dirasakan seperti apa Mbak Sekar? Kalau dari lagu ini ya Pak, khususnya saya sendiri bersyukur karena punya Allah yang sungguh amat peduli Luar pada biasa. saya. Jadi dalam saya bernyanyi pun saya mengucap syukur, saya percaya bahwa Allah itu benar-benar peduli. Jadi bisa merasakan Allah di dalam pujian itu sebagai pribadi yang peduli. Iya. Jadi diberkati Mbak dengan pujian ini? Iya Pak, sungguh amat diberkati Pak. Penyanyinya diberkati, pemusiknya waktu ngiringi gitu perasaan batinmu seperti apa Mas Agus? Sangat diberkati juga dengan pujian-pujian seperti ini ya. Ikut hanyut larut mengalir dalam syair-syair yang ada ya. Begitu ya. Nah, saudaraku, pemirsa, jemaat, maupun sanak saudara yang ada di channel ini, bahwa memuji Tuhan itu menjadikan suasana batin kita punya pengalaman dengan yang kita puji, yaitu Tuhan sendiri. Bahkan itu mengalirkan berkat tersendiri bagi orang yang sedang memuji. Nah, dalam acara perdana ini, kita akan mengupas setema dengan sepanjang bulan September ini, tema gerejawi adalah bermazmur dan bersyukur, bermazmur dan bersyukur. Maka kita akan mengupas bagaimana saudara-saudara punya kesempatan diberkati melalui puji-pujian yang saudara lakukan secara pribadi di rumah, yang saudara lakukan saat saudara bersekutu, yang saudara lakukan bersama kelompok ataupun teman-teman dalam pelayanan. Bagaimana pujian itu bukan semata-mata sesuatu yang kita nyanyikan kosong, tetapi pujian yang bisa mendatangkan berkat. Untuk itu kita berdoa terlebih dahulu sebelum masuk ke dalam isi topik tersebut. Mari saya hantarkan dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dalam tayangan perdana Seduh dan Teduh. Kami merindukan ada inspirasi baru dalam menjalani kehidupan sebagai orang beriman, di mana kami diberi alat oleh Tuhan untuk pemeliharaan iman. Ada banyak piranti yang bisa membuat iman kami terpelihara. Salah satu akan kami renungkan, kupas bersama, yaitu sikap maupun momen di mana umat menaikkan pujian kepada Tuhan. Kami rindu pujian yang kami nyanyikan, yang kami lantunkan, menjadi berkat pribadi, menjadi berkat untuk persekutuan kami, menjadi berkat untuk sesama kami yang ada di dalam sebuah rangkaian pelayanan. Bersabdalah kepada kami akan menghayati isi dari pesan firman-Mu itu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mazmur, saudaraku. Ya, saudara rindu kan setiap puji-pujian yang ada, ya, tidak pandang dan tidak menentukan, ya, itu yang menyanyi siapa. Yang menyanyi kita-kita sendiri ini. Saat saudara sendiri di rumah nyanyi, tapi nyanyiannya bisa menjadi berkat. Membuat hidup saudara dibuat dahsyat oleh Tuhan. Karena menjadi seorang pemuji yang baik dan benar. Nah, kita akan mengupas pada kesempatan ini bagaimana puji-pujian umat secara pribadi, dalam ibadah, maupun dalam kelompok-kelompok pelayanan. Pujian mendapat tempat penghormatan. Pujian mendapat makna yang bisa menghantarkan orang itu mengalami berkat. Mazmur 150, ayat 1 sampai dengan 6. Mazmur 150. Firman-Nya berkata demikian, haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya, pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya, pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat, pujilah Dia dengan tiupan sangkakala, pujilah Dia dengan gambus dan kecapi, pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian, pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling, pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting, pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Sampai di situ satu bagian bacaan dan nanti beberapa kutipan ayat akan saya bacakan juga untuk saudara sekalian. Saudaraku, kalau saat ini saudara mungkin sedang mengalami pergumulan dalam kehidupan, batin saudara sedang tersayat-sayat, mengalami rasa sepi, bahkan mengalami keputusasaan karena
permasalahan hidup. Ya, Mbak Sekar, Mas Agus, saya sebagai pribadi, saat kita memuji Tuhan, itu ada sesuatu yang menjawab pergumulan kita. Saat pujian itu dinyanyikan dengan benar, sikapnya benar, lalu penghayatannya menyatu dengan isi lagu itu, saya yakin orang yang sedang dalam pergumulan tidak ikut menyanyi tapi mendengarkan pujian, itu pujian bisa menjadi sarana orang itu mengalami penghiburan, kelepasan, ataupun jawaban dari penghiburan. Ada yang dikuatkan, ada yang beroleh penghiburan, pencerahan, bahkan tidak sedikit menghentikan orang dari keputusasaan melalui mendengarkan pujian. Jadi puji-pujian itu luar biasa. Ada kedahsyatan yang bekerja di balik puji-pujian. Mari tidak memandang denominasi dan tidak boleh juga terpuruk atau terkurung oleh denominasi. Oh ya, puji-pujian yang seperti itu hanya untuk kelompok denominasi tertentu. Yang gereja kita kan enggak. Maka ya pokoknya yang bisa kita lakukan sajalah memuji kita. Tidak ada batasannya. Pujian yang bisa mendahsyatkan hidup saudara, itu letaknya bukan pada denominasi, cara menyanyi, alat musiknya. Bukan. Tetapi letaknya pada kesungguhan hati saudara menyanyikan. Ya, gereja kita, ya, gereja Kristen Jawa, ya, itu berada dalam satu denominasi di mana lagu-lagu pujiannya banyak bernuansa him, gitu ya. Itu bukan berarti tidak bisa ketika saudara menyanyi itu menerima lawatan Tuhan, menerima inspirasi dan kekuatan Tuhan. Lagu-lagu yang ada pun bisa mendahsyatkan hidup saudara. Ya, seduh dan teduh, memiliki visi, mengikuti acara ini akan menerima hadirat Tuhan dalam hidup saudara. Yang lemah akan dikuatkan, yang sedih akan dihiburkan, yang putus asa akan diberi pengharapan, hingga hidup umat mengalami kedahsyatan dari Tuhan. Amin, saudara. Jangan beranjak kemana-mana. Ya, setia mengikuti acara tayangan ini. Tuhan sedang mau berkarya. Tuhan sedang mau bekerja untuk kehidupan saudara melalui tayangan ini. Hari ini kita belajar bagaimana menjadi pribadi-pribadi yang memuji Tuhan dengan benar. Contoh dalam kisah firman Tuhan, kisah Rasul 16, Paulus, bagaimana kuasa pujian itu tergambar di dalam peristiwa pengalaman yang dialami oleh Paulus. Saudara pun bisa mengalami kedahsyatan seperti yang dialami oleh Paulus ini. Kisahnya ketika itu Paulus ditangkap massa karena dianggap menyampaikan ajaran yang tidak sama dengan pikiran orang banyak, pemimpin-pemimpin agama pada waktu itu. Sehingga dia dianggap menjadi pengacau sebuah wilayah kota. Dan dia ditangkap, dimasukkan penjara. Namun di dalam penjara yang sangat ngeri itu, nanti bisa dibaca utuh kisah Rasul 16, saya kutip ayat 25 dan 26 dulu, nanti juga ada ayat 30 dan 31. Menunjukkan bagaimana di dalam memuji Tuhan ada pekerjaan Allah yang membuat orang dalam kelemahan, orang dalam keterpenjaraan pun bisa mengalami kedahsyatan, pembebasan dari Tuhan melalui kuasa pujian itu. Firman-Nya berkata demikian, tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Tengah malam dalam penjara pada waktu itu, Paulus bersama Silas yang ditangkap, yang dihakimi dengan tidak adil itu, dimasukkan penjara. Dia tidak mengeluh, dia tidak mengaduh, dia bersimpuh dalam keteduhan malam itu, menaikkan doa dan puji-pujian kepada Allah. Dan pujiannya tidak membuat orang menjadi gelisah, tetapi orang yang sama-sama dalam ruang tahanan itu mendengarkan. Ini garis bawahi, ini catatan, ini warta, ini pengajaran bahwa di dalam memuji Tuhan bisa menghadirkan keteduhan di tengah suasana ruang penjara, di tengah suasana orang sedang bergumul, orang sedang punya masalah besar. Tetapi ketika mendengarkan pujian, mereka dibawa dalam keteduhan. Ya? Ayat 26, akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah,
Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Kedahsyatan terjadi, saudara, ketika orang memuji Tuhan, mengalami lawatan Allah. Catatan kedua, ketika memuji Tuhan, di tengah suasana gaduh secara hati, kegelisahan dalam penjara, tapi mereka bisa menjadi teduh. Itu kuasa pujian. Itu kuasa penyembahan kepada Allah melalui lagu dan pujian. Jadi, mari kita menghayati bagaimana pujian itu bisa menjadi sarana untuk memelihara dan sarana untuk menyaksikan iman seperti yang dialami oleh Paulus. Demikian pula dalam surat Efesus, Rasul Paulus menasihatkan bagi setiap pribadi yang sudah hidup di dalam Tuhan. Rasul Paulus menasihatkan, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Poin yang ketiga, menyanyi bagi orang yang sudah hidup di dalam Tuhan, ada Roh Kudus yang sudah mendiami orang itu. Saudara dan saya, yang sudah mengenal Yesus, yang sudah menerima keselamatan, yang sudah menerima Roh Kudus di dalam hidup saudara. Hidup saudara dikatakan di sini, berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian, dan nyanyian rohani. Artinya, kehidupan orang yang sudah di dalam Roh Kudus, kehidupan yang sudah dikuasai Roh Kudus, ucapan bibirnya pun berbobot pujian kepada Allah. Kehidupannya menjadi ungkapan penyembahan kepada Tuhan, sehingga bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hatimu. Poin yang ketiga, puji-pujian yang bisa merubah kehidupan yang menjadi berkat apabila lahir dengan segenap hati. Yang saudara ucapkan, entah entah nadanya seperti apapun, ya, alat musiknya menggunakan apapun, bahkan tanpa alat musik, asal itu lahir dari hati saudara, akan menjadi puji-pujian yang mendahsyatkan kehidupan saudara. Saudara, bagian yang terakhir, puji-pujian yang dilakukan dengan seperti yang dilakukan oleh Paulus tadi, membawa keteduhan, ya. Lalu puji-pujian yang dilakukan seperti Paulus menghadirkan kedahsyatan dari Tuhan atau kemujizatan Tuhan itu tadi lahir dari dalam hati, juga puji-pujian itu menjadi alat bersaksi. Ayat terakhir, Kisah Rasul 16 ayat 30 dan 31. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Jadi ini adalah kepala penjara yang menjaga penjara yang habis dilanda gempa, membuat semua pintu-pintu terbuka, belenggu-belenggu orang yang terpenjara itu lepas, dia ketakutan, lalu mendatangi Paulus. Lalu berkata, Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Kepala penjara itu takut. Setelah Paulus memuji, pintu-pintunya terbuka, belenggu-belenggunya terbuka, Paulus tidak lari. Lalu kepala penjara mendatangi Paulus menanyakan, biar aku tidak kena hukuman, karena penjara seperti ini, orang-orang tahananku nanti lari semua, apa yang harus aku perbuat? Jawab Paulus kepada mereka, ya. Jawab Paulus dan Silas kepada kepala penjara ini. Paulus menjawab, percayalah kepada Tuhan, saya ulangi, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Luar biasa, sahabat seduh dan teduh. Ingin hidup saudara berubah, lepas dari belenggu masalah, belenggu kesedihan, belenggu apalagi yang beban hidup, ya, menghadapi tantangan, menghadapi problem. Ada piranti yang Tuhan berikan untuk bisa saudara pakai. Ada piranti yang bisa saudara gunakan untuk membuat kehidupan saudara didahsyatkan oleh Tuhan. Yaitu puji-pujian saudara kepada Tuhan. Jangan takut suaramu sumbang, Mas, Mbak, Om, Bule, ya. Yang kakung, yang putri, memuji bukan dinilai suaranya, tapi dinilai hatinya. Lakukan dengan tulus. Lakukan dengan tidak rasa khawatir dan cemas. Lakukan dengan penuh menghayati Tuhan hadir dalam hidup saudara. Pujian saudara akan bisa menjadi berkat. Pujian saudara meneduhkan. Pujian saudara menghadirkan kuasa Allah yang membawa kemujizatan. Pujian saudara bisa menjadi alat kesaksian. Mari
ungkapkan puji-pujian, biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Tuhan memberkati kehidupan saudara dengan puji-pujian yang bisa saudara lantunkan kepadanya. Amin. Ya, karena ini baru tayang perdana, saudara, mungkin belum ada sharing, kesaksian yang bisa saya bacakan. Tapi dari topik ini, dari tema ini, silahkan. Saudara, saya beri kesempatan untuk menuliskan pengalaman-pengalaman yang bisa menjadi kesaksian tentang memuji Tuhan. Ini mungkin pancingan perdana ya. Produser nanti bisa dicermati. Kirimkan tulisan saudara, kesaksian saudara tentang berkat yang saudara peroleh ketika saudara memuji Tuhan melalui ya nomor ataupun alamat WA yang bisa saudara catat dan saudara bisa kirimkan di situ. Tulis nama yang bersaksi, ya, alamatnya, tentu nomor kontak saudara. Siapa tahu nanti oleh produser suatu ketika ada berkat bagi mereka yang aktif mengikuti dan turut berpartisipasi dalam acara ini. Ya, sebelum masuk doa ini ada pujian dulu ya. Bapa yang kekal, masih bersama Seduh dan Teduh. Semoga membawa kelegaan seperti secangkir air yang terseduh ini. Firman Tuhan yang sudah saudara dengar mengingatkan mengalami kedahsyatan dari Tuhan melalui sikap memuji-muji nama Tuhan. Kita akan masuk ke urutan acara selanjutnya, yaitu berdoa. Untuk tayangan berikutnya, saudara-saudara sekali lagi saya ingatkan bisa mengirim pokok-pokok doa. Sharing pergumulan atau pengalaman yang sedang saudara alami untuk mendapatkan pendampingan doa melalui acara Seduh dan Teduh ini. Dipersilahkan melalui nomor-nomor ini, Bapak, Ibu, saudara semua bisa mengirim. Percaya, Tuhan akan mendahsyatkan hidup saudara. Mari kita bawa bersama di dalam doa. Untuk hari ini kita mulai dengan doa syafaat bagi kehidupan secara bersama menghadapi pergumulan-pergumulan yang sedang terjadi di sekitar kita dan keprihatinan-keprihatinan yang ada. Mari kita berdoa.
Kami mengucap syukur Tuhan, boleh menyajikan kemasan tayangan acara program baru dari GKJ Klaten, yaitu Seduh dan Teduh. Kiranya melalui acara ini Tuhan memakai dan memberkati, hingga melalui acara ini mampu mendahsyatkan kehidupan umat yang terpuruk, yang sedang bergumul, yang sedang susah, yang sedang putus asa, beroleh penghiburan firman Tuhan. Secara khusus, hari ini kami menerima pengajaran mengenali kuasa di balik pujian penyembahan kepada Tuhan. Jangan biarkan kami terlena sebagai umat-Mu, namun tidak punya pengalaman berkat di balik pujian. Jangan sampai hal itu terjadi. Luar biasa, memuji-Mu bisa mendahsyatkan kehidupan, seperti Rasul Paulus, terlepas dari belenggu penjara, menjadi alat bersaksi, memperkenalkan keselamatan dalam Yesus kepada orang-orang yang belum percaya dan mengenalinya, melalui kuasa pujian penyembahan kepadamu, ya Tuhan Allah. Kami berdoa saat ini, memohon berkat untuk kehidupan bangsa negara kami, Tuhan tentramkan, Tuhan pulihkan, dari pandemi COVID-19 khususnya. Demikian pula sanak saudara kami, umat Tuhan, kiranya Tuhan pelihara, Tuhan beri kesejahteraan lahir dan batin. Hari ini Tuhan beri ketentraman, sukacita. Kuatkan mereka yang sedang lemah, hiburkan yang sedang dalam kesusahan. Demikian pula kami berdoa untuk gereja-Mu, khususnya GKJ Klaten, di mana kami bersekutu, berjemaat dan melayani bersama. Bungkus dalam kuasa darah Tuhan, menjadi gereja yang penuh keteduhan, kedamaian. Demikian pula pertumbuhan iman. Setiap pelayan Tuhan, majelis gereja yang ada, pribadi lepas pribadi Tuhan, urapi dengan kuasa-Mu, dapat melayani dengan kesungguhan. Demikian pula kami berdoa untuk ibadah yang dilaksanakan oleh gereja ini, di mana di dalamnya ada puji-pujian. Kami doakan menjadi sarana puji-pujian yang memberkati mereka yang mendengar, mereka yang menyanyi, mereka yang bermusik dalam rangkaian ibadah. Puji-pujian kami diberkati Tuhan, menjadi sarana memeliharakan iman. Kami syukuri boleh berpelayanan hari ini, dan semua puji, hormat, kemuliaan kami haturkan hanya dalam nama Tuhan Yesus. Dengar dan terimalah doa kami, dan kini turunlah berkat menyertai kehidupan saudara semua. Kasih karunia damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus turun memberkati saudara sekarang sampai selama-lamanya. Demikian seluruh rangkaian pelayanan paket acara Seduh dan Teduh. Semoga memberkati, jadilah pribadi yang semakin dahsyat bersama dengan Tuhan. Sampai bertemu dalam tayangan yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.
kasih.